Damai sejahtera dari Allah menyertai hidup saudara sekalian. Amin. Saudaraku, iman mendasari hidup orang percaya. Iman yang menentukan perjalanan hidup orang percaya dengan pasang surutnya. Harus disadari dan diakui bahwa perjalanan hidup orang percaya akan menghadapi halangan, rintangan, godaan, cobaan dalam hidupnya. Apalagi orang baru percaya atau petobat baru, mudah goyah imannya menghadapi situasi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapannya. Pikirnya jadi pengikut Yesus serba enak, nyaman, hidupnya mulus-mulus saja. Ketika tidak seperti itu, maka imannya mulai ragu, goyah, dan bisa mundur. Saudaraku, bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Mengapa Tuhan Yesus membiarkan orang percaya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Kalau iya, apa tujuannya? Apa yang harus dilakukan? Apakah Tuhan Yesus peduli dengan keadaan semua itu? Apakah Tuhan Yesus berkenan menolong orang percaya? Apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang percaya baru penasaran, segera mendapatkan jawabannya. Untuk itu mari kita temukan dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 23 sampai dengan 24 yang tertulis demikian. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan tadi diberi tema kuatkan imanmu. Saudara, Barnabas yang diutus ke Antiokhia untuk menasihati orang Kristen baru. Barnabas sikapnya lemah lembut, hatinya penuh kasih, menasihati mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Karena dosa, dunia, dan pencobaan iblis dapat membelokkan seorang yang baru percaya dari jalan keselamatan di dalam Kristus. Barnabas menolong dan mendorong mereka untuk tetap bertahan di dalam iman, kasih, dan persekutuan dengan Kristus dan gerejanya. Dari pengalaman para rasul, hidup orang percaya akan mengalami hambatan, kesulitan, bahkan penderitaan hidup. Justru kenyataan itulah yang akan menguji dan menguatkan iman orang percaya. Orang percaya yang imannya suam-suam akan berkompromi dengan dunia untuk mendapatkan damai dan kesenangan dunia. Tetapi kehilangan harapan yang disediakan Allah di surga bagi setiap orang yang setia sampai pada akhirnya. Saudaraku, gereja mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hidup orang percaya di dunia melalui pelayanan berdasarkan kasih yang menguatkan, menghibur, dan mendewasakan iman orang percaya agar mampu menghadapi dan menjawab hambatan, rintangan, godaan, cobaan, bahkan penderitaan dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pemenang. Beriman kepada Tuhan Yesus memang akan berhadapan dengan dosa yang telah ditinggalkan karena penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan hidup dalam kebenaran Allah, sehingga bisa menikmati sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Dan itu bisa terjadi
kalau orang percaya tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan takut dan khawatir menghadapi pergumulan dalam hidup dengan tetap beriman dan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kuatkan imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini. Mampukan kami untuk setia dan hidup mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dan teguhkan kami, iman kami kepadamu. Mampukan kami saling menguatkan satu dengan yang lain, dan gereja-Mu senantiasa memelihara kehidupan iman dan persekutuan orang percaya, seperti para rasul yang dengan penuh kasih, ketulusan, dan kerelaan hati menguatkan iman setiap orang percaya yang membutuhkan. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.